Pondok Pesantren Ulul Albab gitu. Untuk sejarahnya, awal mula didirikan yaitu pada tanggal 3 Maret 2013 oleh Abah Kyai Ahmad Jubaidi selaku pengasuhnya gitu. Awal mulanya pondokan itu kos-kosan gitu. Jadi karena kos dan semakin tidak terkondisikan, akhirnya Abah berkeinginan untuk merubahnya dari kos-kosan menjadi sebuah pondok pesantren gitu, yang didomisili oleh mahasiswa gitu. Jadi pesantren mahasiswa gitu. Jadi semua di sini itu mahasiswa. Kemudian Ulul Albab sendiri itu tempatnya di Jalan Balirejo, Mudamudu, Kemantren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Kemudian di pondok pun ada program unggulannya, yaitu ada dua program unggulan. Yang pertama itu kitab dan yang kedua ada program tahfidz, di mana program kitab itu mempelajari khusus kitab kuning dan yang tahfidz dikhususkan untuk menghafal Al-Quran, menjadi hafiz dan hafizah gitu. Kemudian di pondok sendiri pun ada beberapa ekstrakurikuler yang telah berjalan gitu. Seperti ada hadroh, bahasa asing, kemudian ada tilawah Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu gambaran sedikit tentang pondok pesantren Ulul Albab. Kemudian saya juga disuruh untuk berbicara apa sih tantangan ketika menjadi lurah di pondok pesantren Ulul Albab gitu. Jadi sebutannya itu lurah ya gitu. Tadi kalau Mas Valen itu kan ketua OSIS gitu. Kalau saya di sini tuh sebutannya sebagai lurah pondok. Saya awal mulanya saya sebagai orang awam gitu, ketika mendengar kata pemimpin, ketika mendengar kata lurah itu sangat luar biasa gitu. Tidak pernah menyangka sampai saat ini saya menjabat gitu. Saya diamanahi menjadi lurah di pondok pesantren kayak gitu. Itu hal yang di luar dugaan, tidak pernah terfikirkan gitu. Berbeda latar belakang antara tadi Mas Valen berbicara tentang pelajar, sedangkan di sini saya berbicara tentang santri gitu. Jadi dua ruang lingkup yang berbeda. Gitu. Ada santri dan pelajar gitu. Kalau santri itu mereka berkiprah, mereka mencari ilmu di pondok pesantren gitu. Sedangkan kalau tadi Mas Valen berbicara tentang pelajar gitu. Kalau pelajar itu berkiprah di pendidikan formal gitu. Jadi kita berlatar belakang yang berbeda gitu. Mungkin yang membedakan itu ketika kita belajar di dalam pondok pesantren gitu. Itu kita mempelajari yang pertama itu akhlak. Bagaimana kita berakhlak yang baik gitu. Bagaimana kita bisa hidup mandiri, bagaimana kita dipersiapkan supaya nanti kita terjun ke masyarakat itu sudah benar-benar siap gitu. Itu sih hal yang paling digarisbawahi ketika kita berada di pondok pesantren itu yang harus pertama kali dipelajari yaitu tentang akhlak. Kemudian ketika menjadi seorang lurah, ketika menjadi seorang pemimpin itu harus mempunyai prinsip, harus mempunyai pegangan yang kuat. Gitu. Jadi ketika ada suatu masalah apapun kita pandai gitu, pandai dalam menyelesaikannya gitu. Karena kita mempunyai prinsip yang sangat kuat gitu. Kemudian bagaimana sih kita memulai ketika kita menjadi leader, ketika kita menjadi sebenarnya perlu teman-teman pahami ya, awalnya itu teman-teman semua sudah menjadi pemimpin gitu. Pemimpin untuk diri sendiri, karena pada dasarnya pemimpin untuk diri sendiri itu yang paling suatu hal yang paling sulit. Ketika kita sudah bisa memimpin diri sendiri, barulah kita memimpin yang lain gitu. Jangan langsung memimpin yang lain sedangkan kita pun belum tahu diri kita itu seperti apa gitu. Itu berarti itu jangan. Itu poin yang harus kita kuasai gitu. Jadi kita diri kita sendiri. Kemudian sebagai pemimpin pun harus tahu tujuan gitu.
tujuan dari sebuah organisasi, tujuan dari sebuah kepengurusan itu. Mau dibawa kemana kepengurusan ini gitu, mau dibawa seperti apa organisasi ini gitu. Kemudian pemimpin pun harus tahu bagaimana caranya gitu. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, bagaimana cara kita menghadapi suatu kondisi di luar dugaan kita gitu. Jadi pemimpin seorang leader itu harus siap siaga di setiap saat gitu. Harus kuat kayak gitu. Itu. Kemudian suka maupun duka yang dialami sama saya sendiri khususnya kayak gitu, karena saya mengalami banyak sekali suka maupun duka gitu. Kalau yang sukanya itu seperti kita kan hidup di kepengurusan gitu, hidup di organisasi gitu, jadi kita lebih berpengalaman dalam kita berorganisasi gitu. Jadi kita lebih ketika kita terjun ke masyarakat gitu, jadi kita lebih siap diri gitu, karena kita sudah berpengalaman di sebuah organisasi. Kemudian kita semakin tahu sifat dari karakter anggotanya gitu, teman-temannya gitu. Jadi kan seorang pemimpin dituntut untuk mengetahui segalanya. Dalam artian latar belakang teman-teman anggotanya pun kita harus paham gitu. Jadi ketika mereka melakukan suatu tindakan gitu, ya seorang pemimpin harus mencari jalannya gitu. Itu sih hal sukanya saya dalam menjalankan kepemimpinan ini gitu. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun semenjak kemarin awal corona itu, tahun 2000 pertengahan corona 2020 bulan September gitu. Saya dilantik, diamanahi oleh pihak pengasuh, oleh pihak Pak Yai dan para asatid untuk menjadi ketua Pondok Putri gitu. Jadi kalau di pesantren saya kebetulan diamanahi menjadi ketua di Pondok Putrinya gitu. Nah, dilanjut lagi hanya gitu. Tetapi mungkin tidak perlu saya sebutkan, karena mungkin nanti teman-teman bisa merasakan ketika teman-teman berada di posisi seperti saya sekarang. Nanti kalian bisa merasakannya. Kemudian seorang pemimpin itu harus tahu posisi. Itu hal yang paling penting. Seorang pemimpin harus tahu posisi gitu. Kapan kita harus ada di depan, kapan kita harus di belakang gitu. Enggak selamanya pemimpin itu di depan gitu. Contohnya kalau ketika pemimpin di depan gitu. Ya, seorang pemimpin ketika di depan yaitu mengarahkan, memberikan tujuan anggotanya gitu, supaya kita nggak tersesat gitu. Jadi kita sebagai contoh gitu, sebagai contoh figur dari teman-teman anggota gitu. Kita menjadi petunjuk arah bagi anggotanya gitu. Nah, ketika pemimpin berada di belakang gitu, nggak selamanya pemimpin itu selalu di depan gitu. Pemimpin di belakang ketika kita supaya kita memberikan kesempatan kepada teman-teman anggotanya gitu, supaya mereka itu tampil di depan, mereka bisa berekspresi, mereka bisa belajar untuk menjadi seorang pemimpin itu seperti apa gitu. Kita hanya mengawasi dari belakang gitu. Kemudian seorang pemimpin posisi ketika di samping itu, kita berjalan beriringan bersama dengan anggotanya gitu. Jadi tetapi harus digarisbawahi, jangan ketika berhenti semua gitu, itu enggak gitu. Tapi kita mereka gitu supaya sama-sama menemukan suatu permasalahannya gitu, supaya dapat menyelesaikan suatu permasalahannya gitu. Nah, saya pun di sini sebagai lurah pondok itu menjadi penghubung antara teman-teman santri dengan teman-teman santri dengan pihak pengasuh dari pondok pesantren gitu. Jadi kita menjadi penghubung kedua belah pihak tersebut. Mungkin itu sih beberapa tantangan yang saya alami selama saya menjabat menjadi lurah di pondok itu. Kemudian
bagaimana sih cara atau strategi dalam kita mengatasi suatu problematika tersebut gitu. Nah, di sini ada beberapa poin gitu. Kalau dari saya